warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma'allamtana wa anfa'na bima 'allamtana. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya. Mudah-mudahan dengan sekian banyak rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita selalu tergolong menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu bersyukur kepadanya, memanfaatkan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepadanya. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan untuk uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Semoga kita tergolong kepada pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu setia mengikuti petunjuk dan sunnahnya sehingga berhak kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita tentang amalan-amalan di bulan Sya'ban. Pertemuan yang lalu kita sampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berisikan tentang pertanyaan sahabat Usamah bin Zaid. Percakapan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat Usamah bin Zaid. Sahabat Usamah bin Zaid mempertanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal banyaknya ibadah puasa yang dilakukan oleh Rasulullah di bulan Sya'ban. Ternyata dari percakapan dan jawaban Rasulullah SAW kita tahu bahwa keistimewaan bulan Sya'ban adalah bulan yang diangkatnya amal ibadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata berdasarkan hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak ibadah saum di bulan Sya'ban. Selain ibadah saum, lalu amal ibadah apa lagi yang bisa kita laksanakan selama di bulan Sya'ban? Pada pertemuan yang lalu kita sampaikan bahwa para ulama mengkategorikan atau menganggap bahwa keberhasilan kita mengisi di bulan Sya'ban dengan amal ibadah dan ketaatan merupakan secara tidak langsung merupakan gambaran keberhasilan kita nanti ketika datang berjumpa dengan bulan Ramadan. Kesibukan kita di bulan Sya'ban dengan melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung juga menggambarkan tentang bagaimana sibuknya kita nanti ibadah di bulan Ramadan. Demikian juga sebaliknya, banyaknya waktu-waktu yang kita sia-siakan di bulan Sya'ban, banyaknya ibadah yang kita tinggalkan di bulan Sya'ban, bisa jadi ini merupakan gambaran bahwa kelak di bulan Ramadan pun kita akan banyak menyia-nyiakan dan tidak memanfaatkan kesempatan bulan Ramadan dengan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkataan para ulama demikian kita dapatkan sebagaimana dikatakan oleh seorang tabi'in bernama Abu Bakar Al-Balkhi. Abu Bakar Al-Balkhi mengatakan, kata beliau, syahrul Rajab syahrul zar'i wa syahrul Sya'ban syahrul saqyi zar'i wa syahrul Ramadan syahrul hasadiz zar'i. Beliau mengumpamakan bulan Ramadan itu dengan bulan panen. Kalau ibarat seorang petani, ada masa-masa panen, ada masa menanam, dan ada masa-masa untuk merawat tanaman itu. Kata beliau, bulan Rajab diibaratkan dengan bulan bercocok tanam. Sedangkan bulan Sya'ban adalah bulan kita menyirami tanaman yang kita tanam. Kemudian di bulan Ramadannya diibaratkan dengan bulan saat kita memanen apa yang telah kita tanam. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya ketika kita akan menyambut datangnya bulan Ramadan, atau tentu kemudian kita ingin mengisi waktu-waktu terbaik di bulan Ramadan, sejatinya kita startnya berdasarkan perkataan Abu Bakar Al-Balkhi tadi adalah justru di bulan Rajab. Beliau mengawalinya dengan bulan Rajab, bulan Sya'ban, baru kemudian bulan Ramadan. Namun karena kita sekarang sudah di bulan Sya'ban, kita berharap bulan Rajab
bulan yang lalu yang sudah kita lewati kita bisa memaksimalkan dan mengisinya dengan amal ibadah dan ketaatan. Tetapi kalaupun ternyata kita tidak bisa melaksanakannya, maka kesempatan tahap kedua sebagaimana perkataan Abu Bakar Al-Balkhi tadi adalah bulan Sya'ban ini tahap ibarat orang bercocok tanam, adalah kita menyiram, merawat tanaman kita. Maka pada saat di bulan Sya'ban ini, sesungguhnya sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, adalah latihan, persiapan muqaddimah. Kalaulah di bulan Sya'ban ini kita sudah bisa membiasakan diri dengan amal ketaatan, terutama adalah ibadah saum sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka sesungguhnya kita berharap jerih payah kesungguhan kita merawat, menjaga, melatih ibadah siam kita selama bulan Sya'ban, kita akan rasakan dan kita akan dapatkan manfaatnya, panennya pada saat di bulan Ramadan, di mana pada bulan Ramadan kita sudah menjadi terbiasa dengan ibadah siam. Kita bisa merasakan nikmatnya ibadah siam, kita bisa merasakan ringannya ibadah siam. Kemudian berikutnya, amalan berikutnya yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, kitab yang beliau tulis, kitab Fathul Bari, kata beliau, kanal muslimun idza dakhala sya'ru Sya'ban akabbu 'alal masaif faqara'uha wa akhadhu zakata wa akhadhu fi zakati amwalihim taqwiyatan lid-du'afa'i wal masakin 'ala siyami syahr Ramadan. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari yang beliau tulis menyebutkan kanal muslimun adalah kaum muslimin zaman dulu. Beliau menyebutkan kanal muslimuna, orang-orang muslim, kaum muslimin di zaman dulu. Ternyata di dalam sebuah riwayat kita dapatkan, tetapi ternyata para ulama menghukum riwayat ini dhaif. Ada riwayat yang dinisbatkan kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Artinya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, sekalipun riwayat yang akan kita sampaikan ini adalah riwayat yang dhaif, tetapi ternyata digunakan juga, dijadikan landasan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Riwayat yang disebutkan kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata beliau, karena ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza istahala syahr Sya'ban, apabila masuk bulan Sya'ban, akabbu 'alal masahif faqara'uha. Mereka kemudian bersungguh-sungguh, bersemangat meningkatkan kedekatan mereka dengan mushaf, maksudnya Al-Quran. Kemudian mereka membaca Al-Quran. Wa akhadhu fi zakati amwalihim, kemudian mereka juga menghitung, menyisihkan zakat harta mereka, taqwiyatan lid-du'afa'i wal masakin, kemudian mereka berikan kepada orang-orang lemah dan orang-orang miskin untuk mensupport mereka ala siyami syahr Ramadan, untuk mendukung mereka, membantu mereka untuk bisa fokus, untuk mereka bisa maksimal di dalam ibadah siam di bulan Ramadan. Berdasarkan hadis ini yang tadi oleh para ulama dikatakan hadis ini dhaif, tetapi ternyata dipegang oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari beliau. Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, kanal muslimun. Beliau tidak menentukan bahwa itu adalah sahabat Rasulullah SAW, tetapi beliau menggunakan bahasa umum, kanal muslimun adalah kaum muslimin zaman dulu. Boleh jadi adalah para sahabat Rasulullah SAW atau generasi tabi'in. Adalah kaum muslimin di zaman dulu, mereka kalau sudah masuk di bulan Sya'ban, maka mereka tingkatkan, mereka tambah, mereka lebih sungguh-sungguh terhadap Al-Quran, kemudian mereka baca Al-Quran. Bagaimana tingkat kesungguhan mereka? Seperti apa yang kita dapatkan tentang keseriusan, kesungguhan dan semangat mereka tentang Al-Quran. Kita contohkan salah seorang tabi'in juga yang bernama Amr Al-Mulai, yang bernama Amr bin Qais Al-Mulai. Amr bin Qais Al-Mulai. Ternyata Amr bin Qais Al-Mulai, kalau beliau ini sudah masuk di bulan Sya'ban, maka diceritakan bahwa beliau ini sudah dia tutup tokonya.
Dia tutup jualannya, wa tafarraqa liqiraatil Qur'an. Kemudian beliau fokus serius untuk membaca Al-Qur'an. Jadi justru di bulan Sya'ban, ketika masuk bulan Sya'ban, aktivitas berjual beli, aktivitas berdagangnya yang dilakukan oleh Amr bin Qais Al-Mula'i tadi, beliau stop, beliau hentikan, dan beliau beralih aktivitasnya, kesibukannya dengan membaca Al-Quran. Begitulah para salaf. Artinya ini menggambarkan bahwa Amr bin Qais Al-Mula'i, aktivitas keseharian beliau adalah berdagang, berjual beli. Ternyata beliau melihat bahwa bulan Sya'ban itu adalah bulan yang istimewa, maka aktivitas sehari-hari beliau berjual beli, berdagang di pasar, beliau cukupkan ketika datang bulan Sya'ban, kemudian beliau tutup tokonya dan fokus membaca Al-Quran. Demikian juga para salaf yang lain, para tabi'in yang lain. Kenapa mereka kemudian ketika masuk bulan Sya'ban, mereka fokus membaca Al-Quran? Sebab mereka faham bahwa bulan Sya'ban itu merupakan latihan. Bulan Sya'ban itu merupakan muqaddimah. Kalau di bulan Sya'ban yang merupakan muqaddimah dan penghantarnya bulan Ramadan nanti tidak bisa kita memulainya dengan membaca Al-Quran, maka boleh jadi ketika masuk bulan Ramadan, kesungguhan dan keseriusan seseorang di dalam membaca Al-Quran pun ternyata tidak akan didapatkan. Maka ketika di bulan Sya'ban sudah mulai terbiasa membaca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, kemudian bisa merasakan kenikmatan di dalam membaca Al-Quran, bisa menghatamkan Al-Quran, kebiasaan yang rutin dilaksanakan di bulan Sya'ban, harapannya ketika masuk di bulan Ramadan, maka itu akan menjadi kebiasaan yang ringan dan mudah, akan bisa mendapatkan kenikmatannya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab kedekatan kita dengan Al-Quran, dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, seharusnya melebihi kedekatan kita dengan benda dan alat yang hari-hari ini, yang saat ini kemudian banyak menyita waktu kita. Coba bayangkan, kita terkadang di dalam sehari mampu bersama dengan alat komunikasi kita, bersama dengan gadget kita, bersama dengan handphone kita. Yang kadang sehari bisa berjam-jam kita mampu bersamanya. Ada yang kurang di dalam keseharian kita, ada yang kurang di dalam hari-hari kita, waktu kita. Manakala ternyata hari dan waktu itu kita belum bersama dengan handphone dan alat komunikasi kita. Tetapi coba dengan Al-Quran. Adakah perasaan itu ketika kita tidak bersama dengan Al-Quran? Di dalam sehari tidak bersama dengan Al-Quran? Atau di dalam waktu-waktu kita keseharian tidak bersama dengan Al-Quran, adakah sesuatu yang kita rasakan kurang dan hilang dalam diri kita? Padahal kita yakin, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kebersamaan kita dengan alat komunikasi, dengan gadget kita, kalaulah itu tidak berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran, kalaulah itu tidak berkaitan dengan kitabullah, maka sesungguhnya kalaulah yang kita baca itu adalah tidak berkaitan dengan Al-Quran, kitabullah, maka setiap yang kita baca tidak akan mendatangkan nilai pahala. Sementara ketika kita membaca Al-Quran, huruf per huruf, kata per kata, ayat per ayat, semakin banyak kita membaca huruf per huruf, ayat per ayat di dalam Al-Quran, itu seluruhnya berisikan dengan nilai pahala bahkan berlipat ganda. Sebagaimana yang sering kita dengar di dalam sebuah hadis, dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW mengatakan, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha. Siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, bahkan dilipat gandakan. Kalau kebaikan-kebaikan ini kita akan bisa dapatkan di bulan Ramadan, sehingga berlipat-lipat, maka tentunya proses untuk bisa terbiasa di bulan Ramadan itu kita biasakan ketika di bulan Sya'ban. Dan itulah yang difahami betul, yang disadari betul oleh para salaf seperti Amr bin Qais Al-Mula'i tadi. Ternyata beliau pun sama seperti kita punya aktivitas dan kesibukan. Tetapi manakala datang bulan Sya'ban, maka kemudian beliau stop terlebih dahulu aktivitas berjual belinya, kemudian beliau fokus untuk membaca Al-Quran.
Tidakkah bisa kita di dalam sebulan untuk fokus dengan Al-Quran? Tidakkah bisa kita kemudian untuk bisa dekat dengan Al-Quran selama sebulan ini? Kalau untuk urusan dunia, untuk urusan yang lain kita mampu, mengapa untuk terhadap Al-Quran kita tidak mampu? Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan berikutnya yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari tadi, kata beliau, kaum muslimin zaman dulu, baik para sahabat ataupun generasi berikutnya, ketika masuk bulan Sya'ban, mereka mulai menghitung zakat mereka. Tentu ini bagi mereka-mereka yang mampu, bagi mereka yang punya kelapangan rizki. Sebab zakat, kalau itu berkaitan dengan zakatul mal, zakat harta penghasilan, zakat harta perniagaan, zakat-zakat yang lain yang disebut dengan zakatul mal, tentu ada syarat dan ketentuannya, bahwa orang kemudian harus berzakat manakala dia sudah hartanya sudah mencapai 1 nisab, kemudian dia harus berzakat manakala hartanya tersebut sudah sampai 1 haul. Kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, para salaf, orang kaum muslimin zaman dulu ketika masuk bulan Sya'ban, mereka mulai menghitung harta mereka. Kemudian mereka keluarkan zakat mereka di bulan Sya'ban itu. Apa tujuannya? Apa yang ingin mereka dapatkan? Apa yang ingin mereka maksudkan dengan berzakat di bulan Sya'ban? Nah, tentu ini tidak lepas dari tadi perhitungan untuk bisa setahun. Kalau bagi yang berpendapat bahwa syarat zakat itu selain 1 nisab mencapai nisab, adalah syarat berikutnya adalah 1 haul. 1 haul itu 1 tahun. Tetapi yang menarik bahwa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar tadi, bahwa para salaf, kaum muslimin zaman dulu, para sahabat dan generasi berikutnya, mereka berzakat itu justru di bulan Sya'ban. Mungkin hari ini atau terkadang justru kita jumpai justru orang saat ini banyak yang justru berzakat itu di bulan Ramadan. Ya mungkin alasannya karena di bulan Ramadan itu pahala berlipat-lipat. Tetapi sesungguhnya zakat itu hakikatnya bukan milik kita. Harta zakat yang harus kita keluarkan itu adalah hak milik fuqara wal masakin atau 8 asnaf yang Allah sebutkan. Sehingga kalau memang sudah 1 haul, sudah saatnya untuk berzakat, seharusnya tidak pantas kemudian ditahan oleh seseorang. Kemudian kalau berkaitan dengan untuk mendapatkan pahala, mendapatkan berlipat-lipatnya pahala, maka sesungguhnya zakat itu bukan amal tatawu kita, bukan amal tambahan kita, tetapi kewajiban kita. Maka kalau berharap pahala yang berlipat-lipat, tentunya bukan berkaitan dengan zakat, tetapi berkaitan dengan infak dan sedekah. Kembali kepada tadi bahwa tradisi kaum muslimin di zaman dulu, mereka mengeluarkan zakat harta mereka di bulan Sya'ban. Ternyata tujuan dan maksudnya adalah ketika itu diberikan kepada ad-du'afa, orang-orang lemah, ketika diberikan kepada al-masakin, orang-orang miskin, harapannya pemberian itu, zakat yang dikeluarkan itu takwiyatan lahum, untuk bisa menopang mereka, bisa menguatkan mereka, bisa mensupport mereka. Untuk apa? Untuk ketika masuk bulan Ramadan. Berarti ketika zakat yang diberikan, zakat yang dikeluarkan, diserahkan kepada orang-orang yang lemah atau orang-orang fuqara dan masakin, kemudian bisa mereka manfaatkan di bulan Ramadan, sehingga di bulan Ramadan itu mereka bisa fokus untuk ibadah dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak amal ketaatan yang dilakukan, maka dia akan juga mendapatkan kebaikannya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara tidak langsung juga menggambarkan bahwa ketika mereka mengeluarkan zakat mereka di bulan Sya'ban, untuk menggambarkan bahwa saat itu mereka ingin sudah berlepas diri, tidak disibukkan lagi dengan urusan-urusan duniawi. Ketika masuk bulan Ramadan, maka mereka sudah larut hanyut bersama ibadah dan ketaatan di bulan Ramadan. Tidak lagi disibukkan dengan menghitung harta mereka, tidak disibukkan lagi dengan menyisihkan mana harta zakat, mana harta yang bukan zakat.
Karena di bulan Sya'ban sudah mereka persiapkan, sudah mereka khususkan, mereka hitung, dan kemudian mereka serahkan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Maka ini tradisi yang dilakukan oleh kaum muslimin di zaman dulu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari. Kemudian berikutnya amalan di bulan Sya'ban yang bisa kita lakukan. Karena memang bulan Sya'ban ini adalah bulan latihan, bulan muqaddimah. Maka yang bisa kita lakukan adalah seluruh amalan yang akan kita lakukan di bulan Ramadan itu juga kita lakukan di bulan Sya'ban agar menjadi terbiasa. Berarti qiyamul lail selain puasa, kemudian meningkatkan kualitas kita membaca Al-Quran dan intensitas kita membaca Al-Quran, kemudian berkaitan dengan harta, kalau kita termasuk orang yang wajib berzakat, kita keluarkan zakat kita. Kemudian berikutnya adalah qiyamul lail. Sehingga ketika datang di bulan Ramadan, tarawih kalau itu kita istilahkan dengan tarawih, qiyamul lail kalau itu kita istilahkan dengan qiyamul lail, atau tahajud kalau kita istilahkan dengan tahajud, itu tidak menjadi berat dan susah bagi kita karena sudah kita biasakan selama di bulan Sya'ban. Kemudian amalan berikutnya adalah memperbanyak sedekah dan infak. Sebagaimana di bulan Ramadan kita dianjurkan, kemudian kita disukai untuk memperbanyak infak dan sedekah agar di bulan Ramadan kita terbiasa, ringan, mudah, semangat di dalam berinfak dan bersedekah, maka kita biasakan selama kita bulan Sya'ban. Kemudian juga berikutnya, amalan berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala hakikatnya adalah membersihkan diri kita. Hakikatnya adalah mensucikan diri kita. Sebab walau bagaimanapun hakikatnya fisik dan jasad kita itu dikendalikan oleh ruh dan hati kita. Sementara jasad dan fisik kita sangat terkait erat dengan ruh dan hati kita. Manakala hati dan ruh kita belum bersih, masih kotor, masih banyak dosa dan maksiat yang kita belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati dan ruh kita ini akan sangat mempengaruhi fisik dan tubuh kita di dalam melaksanakan amal ibadah dan ketaatan. Kemudian yang terakhir, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang suci, dengan bulan Ramadan. Sekalipun tinggal hanya setengah bulan kurang lagi kita berjumpa dengan bulan Ramadan, tetapi rahasia umur, rahasia usia di tangan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala menghendaki seseorang sekalipun hanya beberapa hari akan berjumpa dengan bulan Ramadan, tetapi ajal telah Allah tentukan ternyata tidak bertemu dengan bulan Ramadan. Bahkan boleh jadi ada seseorang yang hanya hitungan beberapa jam, beberapa menit akan berjumpa dengan bulan Ramadan, tetapi takdir Allah menentukan lain, bahwa ajalnya telah habis, ajalnya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Maka perbanyaklah doa, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan-kesempatan mustajab kita, di waktu-waktu terbaik kita antara azan dan iqamah, setelah sholat, di hari Jumat, di sepertiga terakhir malam, di waktu-waktu yang mustajab kita perbanyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan, bulan yang suci, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang berlipat gandanya pahala amal ibadah seseorang. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian amalan-amalan di bulan Sya'ban yang bisa kita lakukan, yang bisa kita laksanakan sebagai muqaddimah, sebagai pendahuluan. Mudah-mudahan latihan kita selama bulan Sya'ban yang tinggal hanya kurang dari setengah bulan ini bisa menjadikan kita mendapatkan kenikmatan untuk beribadah ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan nanti. Aku qauli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.